Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jamaah rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, dan sengaja kita mengikuti kajian karena kita menyadari hidup ini tidak akan bernilai bila tidak menguasai ilmu yang pokok. Ilmu yang pokok itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala berupa tauhid. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini untuk mempelajari tauhid, paling tidak kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menambah kita wawasan berpikir tauhid, sehingga kita menghadap Allah pulang saat nanti bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah orang yang memahami tauhid. Tentunya memahami tauhid disertai dengan amal-amal saleh. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, salawat serta salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan kepada kita tentang seharusnya yang dilakukan oleh seorang manusia. Dan kita sudah mengikuti beliau, mudah-mudahan diterima sebagai umatnya. Salawat serta salam senantiasa tercurah juga buat keluarga beliau, buat para tabi'in, buat atba'ut tabi'in, dan siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam sampai yaumil qiyamah. Hadirin yang berbahagia, kita membahas tauhid, tentang keutamaan tauhid. Kita sudah bahas syarahnya banyak hadis yang intinya tauhid yang diucapkan oleh seseorang bila dia tidak melakukan pelanggaran berupa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat tauhid yang diucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menjamin pengucapnya tidak akan disentuh api neraka. Kalau dia menguasai
konsekuensi tauhid berupa tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu khalisan min qalbihi, apakah sidqan min qalbihi, jujur dan ikhlas. Jujur itu menafikan kemunafikan, sedangkan ikhlas adalah menafikan kesyirikan. Nah, yang disabdakan oleh Nabi SAW, apakah khalisan min qalbihi atau sidqan min qalbihi, sebagai jaminan bahwa kalimat la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah dua kalimat yang menjamin. Bahkan seandainya orang melakukan pelanggaran dosa yang banyak dalam hidupnya, asal dia tidak bersyirik, membuat syirik, mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat la ilaha illallah yang diucapkannya itu timbangannya begitu berat. Asal dia tidak berbuat syirik, dosa syirik. Sekalipun sepenuh bumi dosanya. Nah, lalu orang-orang yang dimasukkan neraka kemudian dikeluarkan dari neraka tersebut, itu juga orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika mengucapkan dia sidqan min qalbihi atau khalisan min qalbihi, tetapi dia tidak menyadari kesalahannya. Kalau dia tidak terjebak kepada syirik akbar, dia masih saja melakukan syirik asghar dan tidak punya amal yang memberatkan dia. Tapi mengucapkan dua kalimat syahadat seperti mengucapkan dua kalimat syahadat tapi dia enggak melaksanakan konsekuensinya. Dia tidak melakukan syirik, karena syirik besar itu membatalkan kalimat yang diucapkannya. Syirik itu lawan dari tauhid. Apabila dia mengucapkan tapi perbuatannya melakukan syirik besar, maka ucapan itu batal. Nah, adakah orang yang berbuat tidak pernah melaksanakan kewajiban-kewajiban, dia mengucapkan syahadat tapi dia tidak berbuat syirik, hanya dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban? Mungkin ada, sebab hadisnya berbicara orang-orang yang diangkat dari neraka karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini kita sudah sampaikan semuanya sejak membahas keutamaan tauhid. Masih ada dua hadis lagi sebagai bayan penjelasan dalam perkara itu. Yang pertama adalah dari Abu Sa'id. An Abi Sa'id an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabbi allimni syai'an adkuruka wa ad'uka bi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala kullu ibadik yaqulu hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati sab'i wa amirihin ghairi wal ardiyin sab'a fi kaffihi lamalat bihinna la ilaha illallah.
Rawu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Musa berkata, Ya Rabb, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dengannya aku mengingatmu dan berdoa kepadamu. Musa meminta kepada Allah, ajarkan dia berupa satu kalimat yang dia menghimpun dengan kalimat itu, mengingatmu dan berdoa kepadamu. Allah menjawab, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa berkata dengan merendah, Ya Rabb, semua hambamu mengucapkan kalimat itu. Semua hambanya mengucapkan kalimat itu. Ini hadis. Semua hamba mengucapkan itu. Iya. Karena memang semuanya hamba pasti mengucapkan la ilaha illallah. Cuma dalam prakteknya, apakah ucapan itu tidak terhalangi oleh nafsu, atau ada yang menghalangi nafsunya sehingga manusia bermacam-macam berbuat, seperti ingkar, seperti merasa tinggi. Hakikatnya manusia itu mengucapkan la ilaha illallah. Paling tidak begitu anggapan Musa. Nah, Nabi Musa berkata, semua hambamu mengucapkan kalimat itu. Maka Allah berfirman, wahai Musa, seandainya langit yang 7 dan penghuninya selain aku, dan bumi yang 7 diletakkan di satu daun timbangan, sedangkan la ilaha illallah di daun sebelahnya, saya la ilaha illallah lebih berat. Nah, kalimat la ilaha illallah begitu istimewa. Kalimat la ilaha illallah. Hadis disahihkan oleh Al-Hakim, juga diriwayatkan oleh Al-Hibban. Syarahnya kemudian, Abu Sa'id namanya ialah Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid al-Ansari al-Khazraji, seorang sahabat yang mulia. Begitu pula bapaknya juga seorang sahabat. Beliau belum cukup umur ketika ikut perang Uhud, dan beliau hadir dalam peperangan-peperangan yang lain setelah Uhud. Wafat di Madinah tahun 63 atau 64 Hijriah. Bahkan ada yang berkata tahun 74 Hijriah. Yang benar mana kita tidak tahu, tapi kehadiran sahabat ini begitu istimewa. Adkuruka, bayan tentang hadis, artinya aku mengingatmu dengan kalimat yang kau ajarkan, aku akan mengingatmu. Lebih khusus maksudnya adalah memuji Allah. Sebab mengingat Allah itu kalau tidak disertai dengan pujian jadi hampa.
Orang misalnya berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, hampa. Kemudian wa ad'uk, dan berdoa kepadamu, yaitu memohon kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Musa minta diajarkan dua kalimat yang bisa satu kalimat yang bisa memuji Allah sekaligus memohon kepadanya. Wahai Musa, ucapkanlah. Nah, kalimat ucapkan la ilaha illallah menunjukkan bahwa orang yang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah harus mengucapkan seluruhnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak mengucapkan Allah saja. Allah, Allah, Allah. Apalagi siapa? Huwa, hu. Kan ada itu. Nah, dalam sufi, thariqat sufi yang nyeleneh, dia cukup mengatakan hu. Sampai hadir sampai lupa. Yang lupakan dia syaitan itu. Allah menyuruh ucapkan la ilaha illallah. Dengan ucapan itu kita lengkap mengucapkannya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang mengajarkan Allah saja siapa? Nah, memang ajaran sufi itu cenderung berinovasi. Di dalam syariat yang sudah jelas tidak boleh inovasi. Tidak ada syariat berinovasi. Kalau salah inovasi bisa berbuat bid'ah. Nah, kelompok sufi berdalih, ya kan boleh itu Allah ingat Allah. Apalagi hu. Nah, tapi kita disuruh lengkap mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian kullu ibadik yaqulu hada, kata Musa. Semua hambamu mengucapkan ya Allah. Karena manusia bahkan seluruh alam sangat memerlukan la ilaha illallah dalam batas yang tiada terhingga. Maka la ilaha illallah termasuk zikir yang paling banyak eksistensinya, paling mudah didapatkan dan paling agung maknanya. Walaupun demikian, banyak orang awam dan orang jahil meninggalkannya dan menggantinya dengan doa-doa bid'ah yang tidak tercantum di dalam Quran dan hadis. La ilaha illallah. Kemudian wa amirahunna ghairi. Dan penghuninya, langit yang 7, bumi yang 7, selain seluruh penghuninya selain aku. Khalik sendirian, semuanya makhluk berarti. Semuanya penghuninya dari manusia, ya, termasuk malaikat, hewan-hewan, binatang-binatang, seluruhnya. Ya.
Nah, makhluk dikaitkan dengan langit dan bumi. Artinya makhluk yang ada di langit dan bumi. Berarti seluruh ciptaan Allah. Diletakkan di dalam satu timbangan, karena timbangan ada 2 daun sebagaimana yang dipahami oleh manusia. Sedangkan la ilaha illallah diletakkan di sisi yang lain, daun yang lain, niscaya lebih berat la ilaha illallah. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan hadis yang serupa dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nuhan alaihi salam qala li ibnihi inda mauti amuruka bila ilaha illallah fa inna samawati sab'a wa ardihina sab'a law wudi'at fi kaffihi wa la ilaha illallah fi kaffihi rajahat bihinna la ilaha illallah walau anna samawati sab'a wal ardihina sab'a kunna khalaqatan mubhamatan laqasamat hunna la ilaha illallah. Nah, hadis serupa tapi ini menyangkut tentang Nabi. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada anak-anaknya ketika menjelang kematiannya, aku memerintahkan kepadamu la ilaha illallah, karena seandainya langit yang 7 dan bumi yang 7 diletakkan di satu daun timbangan, sementara la ilaha illallah di daun timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah lebih berat. Dan seandainya langit yang 7 dan bumi yang 7 ada lingkaran besi yang pejal, keras dan padat, niscaya la ilaha illallah mematahkannya. Ini kalimat yang diucapkan dengan man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, man qala la ilaha illallah shadiqan min qalbihi, maka seluruh timbangan, bahkan makhluk-makhluk semuanya yang ada di langit dan bumi diletakkan di satu timbangan, daun timbangan, sementara la ilaha illallah di satu timbangan lain lebih berat la ilaha illallah. Itu tidak berbicara dengan amal, cukup la ilaha illallah dengan tidak menyekutukan Allah. Karena tauhid itu adalah awalul wajib wa akhirul wajib. Malat bihinna, lebih roji, lebih kuat dan lebih berat. Hal ini karena la ilaha illallah mengandung penafian terhadap syirik dan tauhid kepada Allah yang merupakan amal termulia, asas agama dan millah. Barang siapa mengucapkannya dengan keikhlasan dan keyakinan, mengamalkan tuntutannya, konsekuensinya, hak-haknya, dan dia teguh di atas itu, maka ini merupakan kebaikan yang tidak tertandingi oleh apapun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Surat Al-Ahqaf 13. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak
tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Kemudian ada lagi hadis Abdullah bin Amr diriwayatkan secara marfu, khairud du'a yaum Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Tanggal berapa Arafah itu? 9. Hari Arafah. Sebaik-baik doa. Dan sebaik-baik apa yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah tiada Tuhan, artinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca setiap habis salat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ba'da maghrib atau ba'da subuh ditambah khusus ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Khusus untuk habis maghrib dan habis subuh. Yang lainnya tetap tidak pakai yuhyi wa yumit. Jangan salah, karena Nabi memberikan kekhususan itu. Jangan setiap saat 5 waktu itu dibaca pakai yuhyi wa yumit. Berapa kali dibaca? Ya minimal sekali. Ada hadis mengatakan membaca 3 kali. Ada yang sampai 10 kali. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya kerajaan, baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini ada khairu du'a yaum Arafah wa khairu du'a ma qultu wa ana nabiyyun. Doa yang terbaik yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelum aku. Juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah fayunsharu lahu 99 sijjilan kullu sijil maddal basar thumma yuqalu atunkiru min hada syai'a adolamatka katabani al-hafidhin fayaqulu ya Rabb fayuqalu alaka udurun aw hasanatun fayuhabu rajulu fayaqulu la fayuqalu bala innalaka indana hasanah wa innahu la zulma 'alaikal yaum fatukhraju lahu bitaqah fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh
Fayaqul ya Rabbi ma hadha bitaqa ma hadhi bitaqa ma hadhi sijlat. Fayaqulu innaka la tudlam. Fayudau sijlat fi kaffihi wal bitaqa fi kaffihi wa tashatis sijlat wa saqulat bitaqah. Seorang laki-laki dari umatku dipanggil di hadapan manusia pada hari kiamat. Manusia yang lain pada nunggu. Kan umat Muhammad yang pertama dihisab. Umat yang lain belakang, sekalipun mereka datang duluan. Keberadaannya duluan, tapi umat Muhammad lebih dulu. Ya. Itu udah ada yang masuk surga lebih dulu tuh. Kan ada yang tanpa hisab. Ini kan lagi dihisab ini. Nanti ada yang ngeliatin tuh yang udah dihisab tuh. Masih ada yang menunggu bapaknya, menunggu ibunya. Kalau ibu bapaknya tidak lolos. Disebabkan dia punya kewenangan memberikan syafaat kepada bapak ibunya kalau seandainya tidak lolos. Nah, seorang laki-laki dari umat dipanggil di hadapan manusia pada hari kiamat. Lalu 99 buku catatan disebar di depannya. Setiap kita memiliki buku catatan yang jumlah halamannya 99. Dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain buku catatan itu ada 99. Tapi di riwayat yang lain 99 halaman. Setiap buku catatan buku catatan itu sepanjang mata memandang. Ya Allah. Pandangan kita sampai mana? Matahari aja sampai pandangan kita. Belum matahari sampai pandangan kita. Tapi lihat orang kalau sudah 100 meter nggak kelihatan wajahnya. Yang sudah tua lebih dekat nggak kelihatan wajahnya. Tapi berbentuk manusia 100 meter masih bisa dilihat orang normal. Oh, itu ada manusia 100 meter. Nah, 99 halaman. Kemudian panjangnya sepanjang mata memandang. Kemudian dikatakan kepada orang ini, apakah kamu mengingkari isi catatan? Apakah ada malaikat yang mencatat amalmu punya kezaliman kepadamu? Bagaimana Allah tidak dikatakan sebagai yang menghisap dan tidak berbuat adil, sebab kita diperintahkan, apakah kamu melihat catatan itu? Apakah isinya ada perbuatan-perbuatan kamu yang tidak tertulis? Malaikat-malaikat yang aku tugaskan untuk menulis, dia mungkin zalim kepada kamu. Hamba berkata, tidak ya Allah. Tidak ya Rabb. Ya, semuanya mengakui kita. Ada perbuatan-perbuatan kita yang tersembunyi. Bahkan ketika orang itu membaca buku catatan, diperiksa semuanya sudah. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fi wa yaquluna, orang-orang yang berdosa dihadapkan
mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Surat Al-Kahfi yang sering kita baca itu. Tidak ada yang terlupakan, yang kecil maupun yang besar. Semuanya tertulis. Allah kembali bertanya, mengatakan, apakah kamu punya alasan atau kebaikan? Laki-laki itu menjawab lagi, tidak ya Allah, tidak. Nah, itu hamba sudah merasa sudah cukup kan menghisap diri sendiri. Iqra kitabak, bacalah buku catatan kamu. Kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Cukup diri kamu yang menghisap catatan kamu. Diperiksa, udah semuanya ya Allah. Tapi Allah mengatakan ada, masih ada. Tadi kan ditanya kebaikan, apa kamu punya kebaikan? Hamba itu menjawab tidak ya Allah, tidak. Kata Allah, kamu punya. Berarti kebaikan ini kita tidak menyadari. Kita tidak menyadari. Ada ya, ada. Di sisi kami, kamu punya satu kebaikan. Dan pada hari ini tidak ada kezaliman atasmu. Kebaikan itu mesti dibalas. Mesti, karena Allah Maha Adil. Pada hari ini tidak ada kezaliman atasmu. Maka dikeluarkanlah sebuah kartu untuknya yang berisi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kartu bitokoh yang isinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hamba itu kemudian berkata, ya Rob, apa bandingannya kartu ini dengan buku-buku catatan itu? Nah, hamba ini tidak menyadari kalimat tauhid begitu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab, sesungguhnya kamu tidak dizolimi. Lalu buku-buku catatan itu diletakkan di daun timbangan. Sementara kartu atau bitoko itu diletakkan di daun yang lain. Dan buku catatan itu terangkat karena kalah berat dengan kartu bitoko. Nah, ucapan itu yang sudah diucapkan oleh seorang hamba tertulis dalam bitoko. Kita mengucapkan, kita kemudian tidak membatalkan, tertulis dalam bitoko. Apakah nanti kita akan ingat di yaumil qiyamah? Enggak ingat. Dibilang oleh Nabi enggak ingat. Oh, saya mau ingat, enggak bisa ingat. Yang diinginkan sekarang. Jangan sampai dibatalkan kalimat tauhid itu. Di yaumil qiyamah tidak ingat kita dengan menghadapi hisab yang demikian rupa. Hadis sahih ya, riwayat Nasai dengan syarat Muslim.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan amal perbuatan tidak saling mengungguli karena bentuk dan jumlahnya. Tidak mengungguli. Misalnya seorang sholat 100 rakaat. Sholat apa 100 rakaat itu? Ada. Siapa yang sanggup? Sholat sunat mutlak 2 rakaat sampai 100 rakaat. Siapa yang mau sanggup mengerjakan itu? Kalau dia mau saja. Misalnya dari waktu zuhur sampai asar. Selesai sholat zuhur dan ba'diyah mengerjakan sholat mutlak 100 rakaat. Orang-orang mungkin apa dalilnya? Ada nggak contohnya? Oh ada. Orang Nabi mengisyaratkan sholat sunat mutlak itu bebas pada waktu-waktu yang tidak dilarang. Kan sering Nabi menggambarkan. Misalnya berpikir sesaat lebih afdol daripada 100 rakaat. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan amal perbuatan tidak saling mengungguli karena bentuk dan jumlahnya. Oh, bentuknya bagus tuh. Jumlahnya banyak. Ya. Tetapi mengunggulinya itu karena perbuatan apa yang ada di dalam hati. Kalau yang banyak itu dikerjakan oleh hamba tapi tidak dengan hati, lebih didorong kepada perbuatan, hatinya tidak berserah kepada Allah, enggak bernilai tapi tidak istimewa daripada perbuatan yang kecil tapi dengan hati yang tulus. Maka bentuk dua amal perbuatan kelihatannya satu, padahal perbedaan di antara keduanya antara langit dan bumi. Nah, renungkanlah hadis bitoko ini. Dia diletakkan di 1-2 daun timbangan, ia ditimbang dengan 99 buku catatan. Masing-masing catatan darinya sepanjang mata memandang. Tapi kartu itu lebih berat sehingga buku-buku catatan itu terangkat. Sehingga pemiliknya tidak diazab. Dan sudah dimaklumi bahwa setiap orang yang bertauhid mempunyai kartu ini. Yang mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah punya kartu ini. Bahkan sekalipun banyak di antara mereka yang diazab di neraka karena dosa-dosanya. Kartu itu akan menyelamatkan setelah ditebus. Ya, itu amal-amal yang tersembunyi. Makanya di samping kita harus memperbarui kalimat tauhid. Jadi du imanakum bila ilaha illallah. Perbauilah iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Maka terus diucapkan. Kadang-kadang ucapannya begitu saja. Kadang-kadang kita perlu merenungkan dengan hati yang dalam kita ucapkan la ilaha illallah. Inilah keutamaan tauhid.
Kemudian hadis yang kedua, yang terakhir, melengkapi hadis yang tadi, diriwayat oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau dari Anas bin Malik, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la'aituka bi qurabiha maghfirah. Kata Allah dalam hadis qudsi, Allah berfirman, wahai anak cucu Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan memikul dosa sepenuh bumi, kemudian kamu bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, niscaya aku membalasmu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Kalimat tauhid yang tidak menyekutukan Allah. Ya, syirik besar. Ada ya, ada nggak orang setelah mengucapkan kalimat tauhid tidak menyekutukan Allah, tapi tidak mengamalkan kewajiban? Banyak. Oh, kalau begitu saya mau berbuat begitu saja. Siapa yang jamin kamu meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah? Kalau tidak dipelihara berbuat kebaikan-kebaikan, nggak tahu sampai akhir hayatnya. Hadis ini menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan hadis ini tidak menjadikan kita menjadi enak itu. Orang yang beriman takut kepada akhir kehidupannya tentunya menjaga jangan sampai di akhir kehidupannya dengan su'ul khotimah. Selalu menjaga dengan kebaikan. Apalagi seorang hamba itu tidak cukup merasa sudah beramal. Dia lebih takut lagi kalau jatuh kepada perbuatan yang tidak diduga-duga. Seandainya berbuat tidak baik, kemudian Allah mewafatkan di situ. Naudzubillah min dzalik. Kita tidak pernah tahu nasib kita. Bahkan kita yang muslim aja, muslim beriman ini tidak tahu. Sebaiknya kita mohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan kepada kita. Mengajarkannya terus berdoa, terus waspada kepada diri sendiri. Jangan meremehkan. Bila meremehkan, kita khawatir saat meremehkan amal-amal soleh itu, kemudian Allah mewafatkan di situ. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Oh, sedikit lagi. Hadis yang lain. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rahmatani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya ibna Adam law balagat dunubuka anana samawat anana sama thumma astaghfirtani
summa astaghfartani ghafartu laka la wala ubali ya ibna adam innaka law ataitani ila yang Allah yang Maha Suci lagi mati berfirman, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya selama kamu berdoa dan berharap kepadaku, maka aku mengampuni seberapapun dosa yang telah kamu lakukan dan aku tidak peduli. Wahai anak cucu Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai awan di langit, kemudian kamu mohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampuni dan aku tidak peduli. Wahai anak cucu Adam, seandainya kamu datang kepadaku dan seterusnya. Allahumma aktsir malahu wa man amila qurbatil ardi khati'ah thumma laqitani la tusyriku bihi syai'a jaltahu lahu mislaha maghfirah. Ini adalah syarat yang berat dan janji untuk meraih ampunan, yaitu keselamatan dari syirik. Yang banyak maupun yang sedikit, yang kecil maupun yang besar. Dan tidak ada yang selamat darinya kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah. Dan itulah hati yang selamat. Sebagaimana perkataan Ibrahim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Barang siapa datang pada hari kiamat dengan memikul dosa sepenuh jagat, tetapi dia mempunyai tauhid, maka Allah menyambutnya dengan ampunan yang juga sepenuh jagat. Karena Allah adalah ahlul maghfirah wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allah adalah tempat zat yang seseorang bisa mencapai ketakwaan. Namun Allah juga adalah zat tempat orang yang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mengharapkan hanya Allah yang mengampuni, tidak ada yang selainnya, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu. Kan banyak doa itu la yaghfirudz dzunuba illallah. Kita mesti menegaskan tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Karena dia ahlul maghfirah. Dengan hadis-hadis ini mengajarkan kepada kita di tengah kesolehan kita, ketawaduan kita, sebenarnya mengajarkan kita memandang sesama mukmin tetap dengan pandangan tinggi. Sebab kita tidak menafikan bahwa masing-masing orang punya amal yang tersembunyi, bahkan yang dia sendiri tidak tahu. Barangkali dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya belum tentu. Imam Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin mengatakan begitu. Kalau saudara mukmin kita bisa berbuat salah, ada 1000 cara kita memaklumi dia. Banyak diuraikan. Yang terakhir diantaranya, kenapa kita tetap menganggap saudara kita itu lebih baik daripada diri kita? Sekalipun yang berbuat kesalahan. Mungkin orang mukmin berharap kalau kesalahannya dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya belum.
Nah, begitu yang menjadikan kita bisa menghargai orang Islam di luar kita. Pokoknya saudara-saudara Islam kita, pokoknya derajatnya lebih tinggi daripada kita. Memang harusnya menghargai saudara-saudara kita lebih tinggi. Kita belum tentu dimaafkan oleh Allah. Dengan perasaan seperti itu, dengan sikap seperti itu, mendapat jaminan sebagai orang yang sudah sukses, menganggap diri dia tidak lebih baik daripada saudara muslim. Demikianlah jamaah yang berbahagia, kajian keutamaan tauhid. Nanti kita akan bahas merealisasikan tauhid. Ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang dihisab dulu tapi lolos, menang dalam hisab, ada yang dihisab 50-50 kesalahan dan kebaikannya, tunggu ampunan Allah di Al-A'raf. Ada yang dihisab kalah dia, lebih banyak dosanya daripada kebaikannya. Banyak sekali. Ada yang sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, digiring oleh malaikat ke neraka, tapi dia melihat wajah Allah. Ditanya oleh Allah, malaikat, kenapa hambaku tuh menoleh ke belakang? Ditanya oleh malaikat, jawab hamba, karena aku ingin melihat Allah. Kemudian kata Allah, balikin dia ke surgaku, sekedar melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Demikianlah yang kita bahas, lebih kurang mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Bagi jamaah yang mau bertanya silakan, ada waktu. Ya. Ada hadis yang mengatakan bahwa siapa yang mencari ilmu satu jam maka pahalanya seperti 1000 rakaat. Itu sahih atau tidak? Seperti siapa yang mencari ilmu satu jam maka pahalanya seperti sholat 1000 rakaat. Saya belum tahu apakah hadis ini sahih. Tapi melihat matannya ya, redaksinya, matan isinya itu sesuai dengan hadis-hadis yang lain yang sahih. Karena menuntut ilmu itu ganjarannya luar biasa. Tapi redaksi yang itu belum tahu saya apakah sahih atau tidak. Tapi isinya itu sesuai dengan kaidah Islam. Karena orang yang menuntut ilmu 1 jam saja lebih baik daripada ibadah-ibadah yang lain, termasuk sholat 1000 rakaat. Allah alam. Iya. 100 rakaat. Iya. Karena perbandingan yang Nabi berikan, berpikir 1 jam. Berpikir 1 jam. Nah, yang berpikir menghasilkan perenungan, terus berbuah kepada subhanaka hadza ma hadza illa ma hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Yang begitu hasil berpikir bisa lebih baik daripada 1000 rakaat atau 100 rakaat. Karena yang 1000 rakaat itu tidak dengan pikiran mungkin, tapi orang yang berpikir ibadah hati itu, kata Ibnu Qayyim. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Apa? Artinya dia kan betul-betul hamba yang beruntung, karena dia mempersiapkan dirinya, betul mempersiapkan dirinya untuk dia menghadap kepada Allah juga. Jadi ya, itulah dia orang-orang pilihan, orang-orang pilihan yang kembali kepada Allah dengan diri besar. Atau orang-orang yang saudara-saudara kita yang meninggal ketika sawat. Nah, di detik-detik katakanlah 5 detik terakhir itu kan tentu yang keluar dari mulut mereka kan pasti Allah la ilaha illallah itu kan yang menyebabkan penyelamatan dia ataupun yang membuat hamba tersebut masih berdatang. Iya. Iya. Kalau terhadap orang yang sudah meninggal, kita doakan. Mudah-mudahan seperti yang terlihat amalnya. Dari kalangan muslim kalau meninggal dunia kita doakan jadi baik. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Bahkan yang meninggal dengan maksiat sekalipun selagi tidak batal keislamannya. Orang-orang yang baik ketika meninggal dunia itu adalah yang dia dapat hidayah. Kita dukung, kita doakan, mudah-mudahan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak boleh memastikan siapa yang masuk surga. Yang Nabi saja mengucapkan hanya 10 sahabat yang dijamin surga. Sekalipun kita seluruh sahabat meyakini masuk surga. Tapi Nabi menyebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, kita kepada sesama muslim harapannya surga, tapi tidak memastikan. Nah, gelar almarhum itu gelar apa tuh? Almarhum ada 2, pakai alif lam, pakai lam ta'rif. Almarhum pasti dirahmati, berarti surga. Nah, ada yang kedua almarhum itu doa. Kata yang memberikan label itu. Maka kalau di Malaysia bukan almarhum, bukan Allah yarham. Itu doa kalau Allah yarham. Semoga Allah merahmati. Nah kan semoga. Nah kita kepada orang Islam mendoakan. Tetapi kepada yang masih hidup tidak boleh kita memastikan dia pasti neraka. Nggak boleh. Orang kafir sekalipun. Misalnya orang kafir siapa nih yang masih hidup ya? Barack Obama misalnya. Udah di neraka, nggak boleh. Ya. Karena orang itu bisa dapat hidayah. Dapat hidayah dia. Nah, kepada orang kafir sekalipun tidak boleh memastikan dia pasti neraka sebelum wafat. Apalagi sesama muslim.
kita dalam memandang orang lain, saudara kita, ya tadi, berikanlah kita perasaan kita, dia lebih baik dari kita. Kan itu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan masuk orang penghuni surga. Setelah diselidiki, apa dia punya apa dia? Nggak punya amalan tahajud, nggak punya. Amalan baca Quran nggak punya. Amalan zikir menjelang tidur nggak punya. Nggak dilihat, nggak ada apa-apanya. Tapi dia punya satu hal. Aku memandang saudaraku Muslim lebih tinggi daripada aku. Itu dijamin surga oleh Allah. Nah, kata Abdullah bin Amr bin As menyimpul, itu yang kamu sudah sampai mendapatkan, sementara kami belum. Nah, Abdullah bin Amr bin As, sahabat itu, mengatakan kami belum sanggup, sementara kamu sudah duluan, pantas kamu masuk surga. Nah, sebenarnya kita ini seberapa besar di depan Allah? Nggak ada apa-apanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang menyaksikan sama Umar bin Khattab? Orang nomor 2 di dalam Islam. Dia berkata, ya Allah, masukkan aku ke neraka sekalipun di emperannya, orang yang terakhir masuk ke surga. Bukan berarti dengan dijaminnya Umar bin Khattab, wah gue bangga nih. Enggak begitu. Tetap dalam dirinya merasa diri tidak lebih baik daripada saudara muslim. Nah, mudah-mudahan kita bisa merealisasikannya. Tapi berat sekali itu. Saya selidiki, wah masih aja nih perasaan merasa diri lebih baik daripada, udah nggak bisa itu, susah banget. Allah alam bisawab. Cukup ya? Ada lagi? Cukupnya. Demikianlah yang kita kaji, lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.